Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pertemuan kali ini masih ada hubungan dengan ayat. Sebenarnya kalau semua ayat itu pasti selalu ada hubungan, baik hubungan langsung maupun tidak langsung. Maksudnya mesti ada variabel-variabel penjelasan atau ayat-ayat yang mendukungnya gitu. Tetap semua itu ada relevansinya pada prinsipnya kalau kita mengkaji Al-Quran sesuai sunnah Rasul. Kita lihat ya, surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun. Qala yaqulu, udah tahu ya, berkata atau menyatakan. Subjeknya ini kalimat apa ini? Kalimat kata kerja, kan ada kata kerja. Kata kerja, terutama ini. Sebenarnya kalimat kata kerja berarti ada subjek, ada objek. Subjeknya apa? Alladzina kafaru. Ini subjek. Ini kata kerja. Jadi isi ucapan, isi perkataan itu bisa jadi objek gitu. Nah, di dalam objek nanti juga ada kalimat. Di sini konteks di sini ada kalimat juga, kalimat larangan dan kalimat perintah. Ya kan? La tasma'u li hadzal Qur'an. Li itu bisa idiomatik ya. Mendengar, karena sami'a li menjadi memperdengarkan gitu. Jadi intinya jangan, ini tujuannya mencegah supaya Quran itu tidak dipelajari, didakwahkan, ya kan? Tuh. Tapi apakah terlak begitu di kenyataannya ya? Soalnya saya baca buku, lupa sih saya bukunya itu. Ada guru, ya kita sebut aja itu guru kafir sama muridnya ngomong, suruhlah umat Islam sholat tapi jangan sampai sholat. Suruhlah umat Islam itu belajar Quran, baca Quran, tetapi jangan sampai ya mengerti baca yang sebenarnya gitu. Suruh mereka puasa tetapi jangan sampai puasa. Suruh mereka berhaji tapi jangan sampai berhaji gitu. Itu ada yang tahun berapa itu, 2000-an, 2010 gitu. Pernah saya baca itu bukunya itu. Cuma saya lupa. Saya ingat ayat ini aja. Nah, itu fakta ya, fakta-fakta. Tapi kalau kita lihat Quran, bener nggak fakta itu gitu loh. Yang dimaksud dengan la tasma'u li hadzal Quran. Jadi melarang kalian menyimak atau belajar Al-Quran ini gitu. Nah, berhubungan dengan ayat yang kemarin tuh ada sebenarnya kaitannya ya. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Jadi yang antumnya di sini kan yang memberi bagian kitab ya. Jibti dan Togut. Bisa ke situ. Berarti di sini nih yang menguasai kitab. Nyuruh kepada Jibril Togut jangan menyimak atau memperdengarkan Al-Quran ini. Kalau itu kan teksnya begini ya. Jadi ada orang yang ini orang yang menerima bagian
dari kitab. Kitabnya itu kitab Allah maksudnya ya. Ya bisa Taurat, Injil, Al-Quran. Kalau secara umum semua kan kitab Allah. Ini, nah yang memberi yu'minuna bil jibti wa togut gitu. Mereka beriman, ya kan? Beriman itu apa? Dari kata amana yu'minu imanan. Artinya aqdul bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, sama dengan berpandangan dan bersikap hidup. Apa yang menjadi isi hati menggema dalam ucapan dan menjelma ke dalam laku perbuatan, sama dengan disederhanakan menjadi berpandangan dan bersikap hidup. Mereka berpandangan dan bersikap hidup menurut jibti dan togut. Berarti togut ini yang subjek dari utul nasibah minal kitab ya. Ini di sini kan nggak ada subjeknya nih, adanya waktu subjek. Orang-orang yang diberi, ya kan, bagian dari kitab Allah. Yang memberi ini berarti. Kenapa di sini dikatakan orang di sini nih? Di kalimat berikutnya, ya kan? Wa yaquluna lilladzina kafaru. Kafaru di sini nanti itu. Haula'i. Nah. Jadi ini yang disebut haula'i ya. Haula'i ahda minal ladzina amanu sabilan. Orang-orang ini, jibti dan togut, adalah lebih berpedoman ketimbang orang-orang yang alladzina amanu gitu. Jadi dia korban jatuhnya. Dilihat dari yang kemarin kan korban kebohongan itu ya, jibti dan togut. Ucapannya adalah innakum lakadzibun. Nanti ketahuannya setelah itu, setelah wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Jadi ini antumnya di sini kepada ini gitu. Sehingga si yang beriman kepada itu tuh memprovokasi orang alladzina kafaru untuk menyatakan mereka ini lebih berpedoman dari orang-orang yang beriman gitu. Bagaimana kok bisa ada variabel penjelasan seperti itu? Dari kalimat berikutnya, walgau fihi. Walgau ini isinya utuh nasibah minal kitab. Itu yang dikatakan sebagai, jadi pertelanan kitab, bagian-bagian gitu. Bagian dari kitab menjadi, kalau di ayat lain tuh dikatakan amanu bil batil ya, bil batil. Jadi tidak murni lagi dia. Ada penambahan lah gitu ya. Ya, ada itu perkataan yang bukan-bukan, syukrufal qauli kalau di ayat lain tuh. Bil batil disebut itu. Makanya itu terbagi dua. Ada yang beriman bima unzila ilaika, ada yang bil batil. Ada yang beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, ada yang hasil dari pemenuhan perintah ini gitu. Berkata-katalah yang bukan-bukan tanpa pertimbangan dan pemikiran untuk mengacaukan manusia. Bukan sekedar kata-kata, tetapi mereka pun belajar Alkitab ya. Belajar kitab Allah. Karena lihadzal Quran di sini. Berarti yang la tasma'u lihadzal Quran ini Yahudi. Dilihat dari surat An-Nisa ya. Waladina hadu yuharifunal kalima'an mawadihi. Orang Yahudi itu memutar balik kalimat kalamullah ini dari proporsi yang sebenarnya gitu. Setelah dia seperti itu, barulah dia nyuruh gitu.
ngajarin lagi. Ngajarin kepada Jibril dan Togut ini. Sebagai korban itu ya. Gimana? Sebagai korban Jibril dan Togut itu. Iya, alat juga. Alatnya Yahudi. Ya pemenggalan-pemenggalan itu kan kalau kita lihat ada yang Allahnya dipensiunkan. Ada yang faktanya dipensiunkan. Allahnya ada, faktanya nggak ada. Allahnya tidak ada, faktanya ada gitu. Itu yang disebut kalau pahamnya itu idealisme dan naturalisme. Kalau orangnya disebut idealis dan naturalis. Berarti itu alat Yahudi. Orang Yahudi mah yang ngerti Quran, yang menguasai kitab Allah, yang sami'na, ya, sami'na wa asoina. Kalau mukmin kan sami'na atokna. Sama kan sami'na. Tapi yang mukmin atokna, yang Yahudi asoina. Yang sami'na asoina ini di kalimat berikutnya itu mengajarkan wasma, goiro musmain. Wasma itu apa? Perintah ya. Simaklah, dengarlah, tanggapilah, pelajarilah gitu. Yang ngomong siapa? Yang sami'na asoina. Tetapi dikomentari oleh Allah, goiro musmain. Jadi dua kalimat ini, dua pihak yang berbicara tapi dikutip dua-duanya menjadi satu kalimat gitu. Jadi kalau ibarat apa ya? Mic-nya itu diambil gitu loh. Begitu dia lagi ngomong wasma, goiro musmain gitu. Ya kalau mau dianalogikan ya. Iya, baru bisa dipahami itu begitu. Mic-nya direbut, diambil. Pembicaranya kalau ini Yahudi, kalau ini pembicaranya Allah gitu. Satu kalimat gitu ya. Ya semua kan pada prinsipnya firman ini kan firman Allah semua gitu. Tapi saat itu yang berbicara Cuma Allah mengutip pembicaraan orang-orang. perintah Yahudi kepada yang sedang belajar gitu. Jadi langsung dikomentari menjadi satu kalimat. Itu kadang Quran tuh begitu, apa? Unik ya bahasanya itu. Disusun juga sedemikian rupa dengan kalimat yang tidak ada di dunia ini. Tapi terdengar indah aja terdengar itu. Cuman cara menjelaskannya itu macam-macam, beragam-ragam gitu. Salah satunya itu. Ini juga orang pasti bingung dari mana kok bisa begitu. Wasma omongan Yahudi dikomentari oleh Allah langsung goiro musmain. Artinya yang disampaikan simaklah kan gini kan. Ini kan simaklah apa yang mau saya sampaikan. Tapi yang mau disampaikan itu goiro musmain, bukan hasil dari sami'na. Dia ini sami'na, jadi tahu yang hak, yang batil gitu. Yang salah, yang benar, yang khair, yang syar, dia ngerti. Ketika dia ngajar, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kalau lihat di surah Al-Baqarah ya. Kita ini fitnah, tapi jangan negatif. Nah, itu diplomasinya seperti itu. Kalau jangan negatif berarti perintahnya positif. Saya ini hanya fiktif belaka itu, fiktif. Tapi tanggapi. Maksudnya kan begitu. Cuman bahasanya aja. Fala takfur, jangan negatif, jangan nolak. Ya kayak di TV-TV kan banyak itu. Kita ini fiktif belaka. Adapun ada kesamaan tempat, nama, orang itu hanya kebetulan saja. Bahasanya kan seperti itu aja. Maksudnya kan kita ini fiktif, tonton terus gitu. Ya sama dengan itu. Kalimatnya ya, bukannya kita mau nyinggung TV segala macam. Bahasa-bahasa percakapan model seperti itu tuh banyak dipakai dalam Quran ini, tata bahasanya itu.
Jadi apa yang mau saya sampaikan itu, apa yang Yahudi sampaikan itu sebenarnya bukan yang disimak waktu dia belajar gitu. Misalnya dia waktu di pelajaran itu 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Tapi ketika menyampaikannya 1 tambah 1 sama dengan 3 gitu. Makanya dikomentari itu mah bukan yang disampaikan, yang disimak dulu gitu maksudnya. Nah, ini ada anta di sini berarti dia korban gitu. Korban juga di sini. Ini nih. Dia kan yang memberi kitab, yang memberi bagian dari kitab Allah, ya kan? Nanti nggak maksudnya? Ini kepanjangan Yahudi lah bisa dikatakan itu. Karena dia nanti dia menerapkan ini juga gitu loh. Yang ini. Kan cara gurunya juga gitu. Ya kayak sekarang ini kita diperalat sama orang. Tapi kita ini ngikutin cara orang itu gitu. Iya, kayak model-model penjualan yang berantai-berantai itu kan bisa seperti itu. Iya. Dia juga nggak tahu sebenarnya. Dia ini nggak tahu kalau itu salah gitu. Makanya nanti di surat ini ketahuan semua gitu. Dia nggak tanggung jawab dia ini. Nanti ada masanya. Ketika mereka dibangkit ya. Dibangkit, dibongkar semua. Hasilnya nanti fa'alimu annal haqqo lillah. Jadi yang wasma itu bisa jibti dan togut, bisa Yahudi gitu. Tapi yang jibti dan togut tuh dia tidak mengerti permasalahan. Yang mengerti permasalahan itu gurunya si Yahudi itu. Ya kayak kita ini kan, kita bisa dikatakan alat peralatan Allah. Cuma kita pakai cara Allah juga gitu sebagai pelaksananya, berperan menjadi pelaksananya. Jadi korban ya, baik jikti dan togut maupun yang menyimak juga di situ. Jadi nanti timbulnya kan ini sama dengan hasilnya juga lasami'na gitu. Lasami'na sama aja tidak menanggapi yang sebenarnya. Nanti ada yang lasami'na tapi atokna, ada yang sami'na asoina, lasami'na asoina. Tidak mengerti permasalahan tapi ikut, taat, patuh. Ada juga yang tidak mengerti permasalahan tetapi menolak gitu. Itu sama nilainya. Lasamina juga gitu loh. Tapi ada yang patuh, ada yang ya kayak orang jadi makanya faktanya suruh mereka sholat tapi jangan sholat. Suruh mereka berhaji, kan nggak ngerti permasalahan tuh. Ada yang tidak mengerti, tapi nggak semua. Ada yang tidak mengerti permasalahan tetapi tetap sholat gitu. Itu namanya patuh kan. Ada yang tidak mengerti permasalahan tapi nggak sholat, nggak patuh, nolak dia. Hati-hati itu sama dia itu. Sesat gitu. Ikut enggak, dengar enggak, kalaupun dengar juga bukan yang sebenarnya, tetapi ya itu tadi di ayat yang itu ya, wa yaquluna utu nasiban minal kitab. Utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tagut wa yaquluna lil ladina kafaru. Provokasi juga. Provokasinya pun kepada yang alladzina kafaru. Enak ikut itu aja, ya itu kan. Jibti dan togut, nah itu. Jangan ngikutin yang mukmin karena wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i jibti dan togut itu adalah lebih berpedoman ahda minal ladina amanu.
Itu akibat la sami'na ya. Akibat la sami'na wa asaina. Nah, datanya itu tadi ya. Memprovokasi jadinya. Jatuhnya. Kalau yang ini, yang atokna ini, dia idealis. Yang asaina itu yang naturalis. Turunan naturalis lah gitu ya. Kalau naturalis kentalnya itu kan Jipti dan Togut. Togut ya, Jipti itu idealis. Nah, anak muridnya itu kan juga otomatis kan Jipti dan Togut juga, tapi kalau di ayat ini disebut la sami'na ataina, la sami'na asaina. Itu aja, simple itu. Sampai sini bisa ditangkap nggak maksudnya itu? Di hadal Quran itu jadinya orang-orang yang belajar apa tapi yang tidak sebenarnya gitu ya. Ini Adina kaparu ya masuk sini lah. Iya. Samina asaina. Bukan belajar yang sebenarnya. Justru mereka belajar yang sebenarnya, tetapi menolak. Ini bersikap negatif. Ini klasifikasi umum ya. Makanya kan di terakhir la alakum taglibun. Ini kan la alakum taglibun ini kumnya itu kum kalau di sini Jipti dan Togut. Kalau di sini antum aja di sini. Gitu. Yahudi ngajarin muridnya itu jadi naturalis dan idealis. Nah, idealis dan naturalis itulah mengajarkannya itu wasma ghairu musma'in, bukan yang sebenarnya. Karena memang dari atasnya memang bukan yang sebenarnya, tapi yang di atas mengerti yang sebenarnya. Gitu. Nah, itu la alakum taglibun itu mereka itu ya. Iya, mudah-mudahan kalian menang. Mudah-mudahan kalian sebagai idealis dan naturalis menang gitu. Makanya sekarang ini yang berperang itu kan idealis, pahamnya idealisme dan naturalisme. Orang-orangnya ya idealis dan naturalis. Itu memang disuruh perang gitu. Dari atas itu. Yang tampil di permukaan kan liberalisme, komunisme, ya kan? Kalau yang ini mah di atas mudah-mudahan kalian menang gitu. Yang melarang dan memerintah bikin kekacauan itu, mengacaukan manusia itu punya dukungan yang kuat. Alakum taglibun, mudah-mudahan harapannya itu kalian menang. Jadi di sini bukan berarti si naturalis dan idealis itu melarang baca Quran ya. Bahkan dibikin pesantren gitu. Bisa begitu. Tapi yang disajikan itu nasiban minal kitab. Nasiban minal kitab itu pemenuhan perintah dari ini ya. Walgau fihi. Walgau itu apa? Berkata-katalah kalian yang bukan-bukan tanpa pertimbangan dan pemikiran untuk mengacaukan manusia. Manusia itu yang belajar sama dia ini. Nah, secara umum ya aksaroman fil ardi nanti. Kembali lagi ke situ. Inya tabiuna illa dzanna wa inhum illa yakhlusun. Yang mereka ikuti itu kira-kira. Mereka itu omong kosong gitu. Sama kan? Tanpa pertimbangan dan pemikiran, omong kosong. Yang diambil tuh setengah-setengah gitu. Dari bagian dari kitab, enggak satu kitab penuh. Bagian dari pendapat yang lain lagi seperti itu ya. Iya. Jadi kita ini sebenarnya sudah beriman apa belum? Kita ini sebenarnya sudah menjadi mukmin atau belum gitu. Sementara kan kalau beriman itu adalah berakdun bil qalbi, beriqrarun bil lisan wa amalul arkan. Apalagi ditambah ayat makun tatadrimal kitabu walal iman. Tidak memahami isi kitab, tidak punya iman. Berarti tidak beriman dong. Sama dengan kafir dong. Begitu. Alangkah sempitnya kalau berpikirnya seperti itu.
Lalu bagaimana dengan alladzina amanu la taqrabus sholat? Sudah beriman tapi masih dilarang sholat. Sudah beriman tapi masih disuruh sholat. Nanti yang beriman pun terbagi dua. Yang beriman kualitas, ada yang beriman sebutan. Seperti anak SMP, semua itu anak SMP. Ya. Tapi ada anak SMP yang masih nakal, ada yang sudah menjadi diberitakan aja. Ini anak SMP, yaitu yang amanu, alladzina amanu wa amilus sholihat ya. Saya belum ketemu di Quran itu ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihati, terus ada perintah gitu. Terus ada larangan gitu. Saya belum ketemu. Kalaupun saya ketemu yang alladzina amanu tanpa amilus sholihati gitu. Berarti yang masih diperintah, yang ada perintah dan larangan itu bisa kita sebut itu mukmin sebutan ya. Atau orang beriman belum berkualitas gitu. Lalu bagaimana kaitannya dengan makunta tadrimal kitabu walal iman? Dilihat dari situ dilihat dari ayat ada alladzina amanu, ada alladzina amanu wa amilus sholihati, ada makunta tadrimal kitabu walal iman. Dilihat lagi dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemampuan itu berbeda-beda. Allah tidak membebani manusia kecuali sekedar kemampuannya. Tapi kemampuan yang seperti apa? Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Yang mencurahkan segenap kemampuan, berusaha dengan sungguh-sungguh. Oke, setiap kemampuan itu berbeda-beda. Ada yang 75%, 50%. Kalau itu dicurahkan ke fina, beda-beda. Tetapi semua harus dikerahkan ke fina ya. Fina itu pada ajaran kami atau pada jalan hidup menurut ajaran kami Allah gitu. Boleh-boleh saja beda kemampuan, masing-masing memang beda kemampuan, tapi kerahkan semuanya, jangan membohongi diri sendiri. Nah, di konteks itulah, di posisi itulah semua sama dalam hal persiapan iman namanya itu. Kalau di sistematik iman pendidikan dan iman juang itu, sistematik iman pendidikan itu persiapan iman. Semuanya itu sama dalam rangka persiapan iman mencapai tadrimal kitab gitu. Sama dengan tadrimal iman. Persiapan ke arah sana semua. Persiapan ke penguasaan kitab, penguasaan iman. Walaupun dalam prakteknya itu kemampuan berbeda-beda gitu. Yang namanya kemampuan berbeda pasti nggak full. Persiapannya sama. Jadi ayat itu yang makunta tadrimal kitab itu dalam konteks itu persiapan iman gitu maksudnya nanti. Harus ke sana, harus. Yang namanya kayak tentara aja lah, persiapan semua sama latihannya. Semua walaupun nanti sudah masuk ada yang kerja di kantor, ada yang di lapangan, bahkan ada yang jadi tukang sapu mungkin kan. Macam-macam kok bidangnya masing-masing. Semua tuh TNI gitu. Bidangnya main lain masing-masing gitu. Masuk gak itu penjelasan begitu? Iya. Jadi enggak, persiapannya harus ke sana gitu loh. Walaupun kemampuannya nggak nyampe. Bagaimana kalau belum nyampe, sudah mati di tengah jalan? Ya Anis ayat 100 itu ya kan. Muhammad yuhajir fisabilillah, ya kan? Yajid fil ardi murabbaman katiran wa sa'asa. Ada kalimat yudrikhul mautu faqat waqa'a ajruhu. Gitu. Asalkan tetap berada di jalan ini, proses samikna atau na. Jadi proses terus. Kalau yang ini kan terputus. Kalau yang ini nih, alladzina utunasiban minal kitab ini terputus. Dari mana kita bisa bilang ini terputus? Yang diterima bagian dari kitab, terus
indikatornya itu wayakuluna, memprovokasi ya. Kalau yang berada di sini tuh nggak ada kategori yang memprovokasi, walaupun dia belum mendapatkan penuh yang namanya kitabullah, ya kan? Tetapi dia tetap berproses gitu. Tidak menjadi wayakuluna lilladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabilan. Tidak memprovokasi orang-orang yang negatif. Itu indikatornya. Indikator yang kufur dan mukmin ya. Kan sering tuh banyak kawan-kawan nanya itu. Kita belum menguasai kitab, belum mengerti kitab, berarti kita ini belum mukmin. Karena kan dia cuma memahami satu ayat. Makunta tadi memang kita tidak menguasai atau tidak memahami isi kitab, berarti tidak menguasai apa itu iman. Oh, berarti saya belum menguasai, berarti saya belum mengerti iman. Jangankan kita yang belum mengerti iman, yang sudah mengerti iman, sudah mengerti kitab saja masih ada perintah, larangan. Berarti kualitasnya pun ada yang tidak berkualitas, tapi tetap disebut beriman. Jadi pahami indikator-indikator setiap fungsi ya, setiap fungsi dalam Al-Qur'an. Kalau orangnya mah bisa sama, orangnya itu juga, tapi fungsinya bisa berbeda-beda. Fungsinya berbeda-beda. Ini kadang-kadang suka ini di kawan-kawan tuh masih pada bingung masalah konsep iman dan kufur ya. Konsep iman dan kufur. Indikatornya itu cuman mengerti tidak mengerti Quran itu loh masalahnya itu. Karena tidak atau belum bisa atau belum melihat relevansi antar ayat gitu. Ada klasifikasi, ada spesialisasi. Dipukul rata semua satu ayat itu. Itu yang berbahaya di situ. Pokoknya yang belum ngerti Quran berarti belum beriman. Kan gitu. Beriman itu kan berpandangan bersikap hidup. Walaupun menerapkan satu ayat dan dia sami'na wa ata'na, itu kan sudah berpandangan dan bersikap hidup. Walaupun kualitasnya masih minim. Tapi kan terus berjalan, belajar, berproses di garis iman. Ya. Tidak terputus seperti yang alladzina utul nasiban minal kitab. Harus dibedakan. Ya. Orang yang putus, belajarnya setengah-setengah, terputus, provokasi. Itu satu indikator aja ya. Di ayat lain tuh banyak indikator yang lain. Cuma kebetulan ini kemarin dibahas itu ya, saya sitir gitu. Ayat-ayat itu. Masalah provokasi. Kalau orang yang beriman tuh tidak memprovokasi orang-orang kufur. Karena dia berada di garis iman. Sami'na wa ata'na. Kalau berada di sami'na asoina, ini kelihatan sami'na asoina memprovokasi kan. Jangan sampai mengerti Quran. Walgau fihi, bikin kekacauan tanpa pertimbangan dan pemikiran. Berarti yang mereka terima, yang dimaksud dengan bagian dari kitab itu adalah perkataan yang bukan-bukan tanpa pertimbangan dan pemikiran untuk mengacaukan manusia atau menjadi korban ya, korban penipuan. Sampai sini bisa ditangkap nggak? Kita latihan ya. Selanjutnya. Ini hapus Pak ya? Salah satu ya bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.